Oh, hai! Selamat datang di channel gue Bang IQ TV. Ini adalah salah satu carrier terbaru dari mereknya Forester, merek legend. Lu pasti udah pada tahu untuk merek ini dan sering banget gue review untuk produk-produk dari Forester ini. Terakhir gue review itu untuk tenda Enigma Mark II yang udah pakai frame aluminium alloy. Bisa lo cek di video-video sebelumnya, itu ada review tendanya. Dan itu salah satu tenda favorit dengan kapasitas gede yang masih bisa dibawa ke atas gunung. Karena ada beberapa tenda yang kapasitas gede itu yang kadang gua pribadi agak ragu buat bawa ke atas gunung. Kalau si Enigma Mark II itu gua masih pede untuk bawa ke atas gunung. Lu langsung tonton aja karena itu menjadi salah satu tenda dengan kapasitas gede yang terfavorit untuk di hampir semua review tenda di channel gua. Sekarang ketika gua udah beberapa kali nge-review carrier dari Forester, ini salah satu carrier terbarunya nih kayaknya nih untuk serinya ini nih. Nama serinya Malinding 60 liter, jadi kapasitas 60 liter. Kemungkinan ketika nantinya lu pakai carrier ini, lu ngedapetin durasi waktu di 3 sampai 4 atau 5 hari ketika dibawa ke atas gunung atau lu bawa carrier ini ke atas gunung. Jadi kurang lebih bisa memenuhi durasi waktu di 3 sampai 4 atau sampai 5 harian. Sebetulnya tergantung bawaan lu kayak gimana nantinya. Harga dari carrier ini memang lumayan tinggi karena memang yang pertama gua lihat itu dari bahan yang dipakai di sini ya. Kalau gua bandingkan dengan beberapa carrier di harga di bawah 500 atau mungkin 350-an atau mungkin 400 ribuan, sama pakai Dalby juga atau pakai nylon Dalby juga. Cuman di sini kalau lu lihat secara detail, di sini bahan Dalby-nya ini patternnya agak beda, bukan kayak ripstop gitu, dan ketika dipegang itu agak tebel. Ini kayaknya untuk harga carrier 600 ribu ke atas kayaknya sih pakai bahan-bahan kayak gini. Dan memang harga dari carrier ini pun 630 ribuan. Dan ketika gua lihat kombinasi bahannya, di sini pakai bahan yang salah satu bahan yang gue suka, ini pakai bahan Cordura di bagian depan sini, di bagian tengah, sama di bagian bawah sini nih. Di bagian bawah sini udah pakai bahan yang lebih tebal dibandingkan bahan yang ini. Kalau yang merah ini kan pakai bahan, kalau bahan yang berwarna abu-abu ini pakai bahan yang lebih tebal. Dan disimpan di bagian-bagian yang memang diperlukan di sebuah carrier. Salah satu contohnya di bagian bawah. Karena di bagian bawah ini nanti ditekan oleh beban, harus tebal bahannya. Plus di bagian bawah ini akan sering bergesekan dengan batu, akar, atau tanah nantinya ketika lu pakai ke atas gunung untuk carrier ini. Makanya di beberapa bagian yang rawan untuk jebol dan rawan untuk bersentuhan dengan benda-benda tajam, itu dikasih bahan yang lebih tebal, yaitu pakai bahan Cordura di sini. Dan bahan Corduranya ini kayak ada pattern gitu, ada pattern garis-garis, jadi menunjukkan dan langsung memperlihatkan betapa tebalnya untuk bahan yang ada di warna abu-abu ini. Kurang lebih ada 3 pilihan warna yang gua dapetin ini. Warna merah dikombinasikan dengan warna abu-abu di sini. Terus yang terakhir itu ada warna yang paling laris, yaitu warna black. Jadi full warna hitam. Kalau ini ada kombinasi warnanya. Kalau yang paling laris itu yang warna hitam. Makanya gua ngedapetinnya yang warna merah dan abu-abu ini untuk kombinasi warna yang ada di sini. Tapi ketika gua lihat sih masih match ya, masih cocok gitu ketika warna merah dikombinasikan dengan warna abu-abu yang ada di, dan warna merah yang ada di sini sih nggak warna-warna merah yang cewek banget. Jadi kemungkinannya cowok-cowok kalau emang mau pilih warna merah kayak gini masih oke. Apalagi cewek-cewek ya jelas-jelas warna merah-merah kayak gini kan identik dengan warna-warna cewek. Tapi untuk dipakai oleh cowok di sini masih bisa cocok karena memang kombinasi warnanya itu dengan warna abu-abu. Warna yang netral lah, ke cewek masuk dan ke cowok masuk. Sekarang kita akan bahas fitur-fitur yang ada di carrier ini ketika nantinya lu mau beli carrier Forester Malinding 60 liter ini. Di bagian kepalanya dulu, di bagian kepala carrier ini ada logo Forester di bagian kepala bagian depan. Terus di bagian atasnya ini ada tali webbing, ada 4 tali webbing di sini, dan di sini ada kombinasi warna yang tadi gua sebutin. Warna abu-abu ini pakai bahan yang lebih tebal dan disimpan di bagian-bagian yang rawan untuk jebol. Di sini ada 4 tali webbing di sini. Nah, di bagian belakang sini atau lebih tepatnya di bagian kepala bagian belakang di sini ada resleting. Ini menunjukkan adanya top lid pocket atau pocket di bagian kepala, dan di sini gua coba simpan untuk 2 headlamp gua dan tentunya masih masuk, dan di sini masih ada ruangan yang gede. Ini nantinya berguna untuk lu simpen flysheet, jas hujan 1 set atau jas hujan ponco mungkin, atau P3K,
atau headlamp yang tadi gue contohin, di sini cocok banget. Karena apa? Karena memang ketika nantinya lu perlu headlamp, perlu jas hujan ponco atau jas hujan satu set atau flashlight, biasanya dibutuhkan secara darurat. Biasanya diperlukan secara cepat untuk pengambilannya. Makanya barang-barang yang tadi gue sebutin mending simpen di bagian atas sini aja. Karena di sini dikasih ruangan yang terbilangnya udah ideal. Karena di sini ada pocket yang posisinya di luar dan tentunya gede untuk pocket yang ada di bagian kepala carrier ini. Sekarang gue akan ngeliat akses utama dari carrier ini. Nah, akses utamanya ini ada 3 perlindungan sebetulnya nih, atau 3 penguncian. Yang pertama di sini pakai buckle dan tali webbing. Tali webbingnya ini bener-bener tebel banget nih. Nanti gue bahas ke bagian tali webbing di sini. Yang pasti di sini ada penguncian menggunakan webbing dan buckle. Terus di sini ada penguncian yang kedua di bagian depan, ada stopper dan di sini ada tali yang tebel. Terus di bagian atas sini ada stopper juga dan tali yang tebal di sini. Di atas sini masih ada lebihan kain sedikit nih. Kayaknya untuk lebihan kain yang ada di sini tuh bukan untuk upsize ya, tapi untuk menutup akses utama yang ada di bagian atas. Oke. Ini gue suka nih stopper sama talinya, bener-bener enak banget ketika ditutup ataupun dibuka kayak gini. Nah, di bagian kepala carrier ini, bagian dalamnya ini masih ada pocket menggunakan mesh di sini. Ini mesh nylon di sini. Dan di sini nantinya bisa lu gunakan untuk penyimpanan beberapa produk di bagian top lid bagian dalam. Itu untuk di bagian top lid atau di bagian kepala dari carrier ini. Jadi ada ruangan atau pocket di bagian atas dan extra pocket di bagian kepala dalam. Sekarang gua akan bahas ke bagian depan. Bagian depan sini ada front pocket menggunakan bahan utama yang ada di sini. Dan ketika gua buka di sini gua contohkan untuk penyimpanan ponco nih, jas hujan ponco gua. Dan memang ketika gua naik gunung biasanya jas hujan ponco disimpan di bagian top lid atau di bagian front pocket kalau carriernya punya front pocket kayak gini. Karena ada beberapa carrier yang polos aja di bagian depannya itu nggak ada pocket sama sekali. Kalau carrier ini karena carrier dari Forester ini punya, jadi gua simpan untuk jas hujan ponconya di bagian front pocket sini. Dan ketika gua masukin kayak gini, ini sebetulnya untuk bagian front pocketnya nggak ngasih ruangan yang gede-gede amat. Tapi di sini untuk jas hujan ponco masih bisa masuk dan masih ada sisa ruangan nih sedikit lah untuk lu nyimpan beberapa produk mungkin di sini. Tapi ini bukan jenis front pocket yang memang ngasih peregangan yang luas atau ruangan yang luas, karena kalau gua ngelihat beberapa jenis front pocket biasanya ada yang pakai bahan utama kayak gini, tapi ada juga yang pakai bahan mesh elastis gitu. Jadi ketika dimasukin beberapa barang itu, kalau yang pakai mesh elastis itu lumayan banyak tuh barang-barang yang bisa masuk ke front pocket yang pakai bahan mesh. Tapi ketika nantinya lu jalan ke atas gunung atau ke hutan, bahan-bahan mesh elastis kayak gitu agak rentan untuk sobek ketika terkena ranting atau barang-barang tajam. Tidak sekuat front pocket yang ada di sini, karena front pocket yang ada di sini tuh pakai bahan utama yang mana pakai bahan nylon Dalby di sini, jadi lebih kuat. Tapi ya ruangannya nggak gede-gede amat lah. Jadi ada plus minusnya. Tergantung lu lebih suka yang mana. Kalau untuk di carrier ini pakai bahan utamanya, jadi jelas lebih kuat dibandingkan pakai bahan mesh yang elastis kayak yang tadi gue ceritain. Di bagian depan sini resletingnya itu di tengah-tengah ya. Biasanya kan ada yang di pinggir, entah itu di kiri atau di kanan. Dan kalau untuk resleting carrier Forester sih selalu enak ya, karena memang udah pakai zipper merek terpercaya. Ini pakai mereknya kakak untuk semua resleting yang ada di carrier ini. Dan di bagian depan ini ada holder untuk trekking pole, udah gua contohin di sini untuk menyimpan satu trekking pole. Di bagian atas ini ada holder pakai stopper dan tali elastis. Di bagian bawahnya ini pakai tali webbing. Ada di kiri dan ada di sebelah kanan. Jadi ketika nantinya lu bawa trekking pole 2 pitches, lu bisa simpan di kiri dan di kanan sini. Dan seperti yang lihat di sini ada tali webbing nih di kanan dan di kiri. Tali webbing di sini menghasilkan lubang-lubang kecil. Ini menandakan bisa digantungnya beberapa aksesoris. Ketika nantinya lu punya aksesoris yang memang lagi-lagi ya perlu dikeluarkan secara cepat, mungkin ketika lu butuh muk yang ada karabinernya bisa digantung di sini, atau mungkin fluid bisa digantung di sini. Apapun itu aksesoris yang memang dibutuhkan secara cepat untuk pengambilannya bisa digantung di tali-tali webbing yang ada di depan carrier ini. Sekarang kita ke bagian bawah sini. Di bagian bawah ini ada quick access di bagian paling bawah. Oke, gua coba buka dulu untuk quick accessnya. Jadi di bagian bawah sini ada quick access yang gede. Quick access ini ditutup oleh tali webbing yang ada di sini menggunakan buckle.
Dan coba gua buka. Untuk resleting yang ada di sini nggak gede ya, ukurannya sih sebetulnya normal, kayaknya ukuran nomor 8 nih. Langsung kelihatan beberapa barang yang gua simpan di bagian bawah sini. Ada flysheet 4x6 di sini. Terus ada sleeping bag sama ada tenda kapasitas 2 orang di posisi paling bawah sini. Jadi kebiasaan gua memang ketika punya carrier dengan adanya quick access di bagian bawah, ya gue selalu nyimpen tenda itu di bagian paling bawah posisinya. Karena apa? Karena ketika nantinya gue nyampe ke tempat camp atau area mendirikan tenda, untuk gue mengeluarkan tenda itu bisa secara cepat. Karena memang di sini ada quick access, dan lagi-lagi nggak semua tas gunung mempunyai quick access di bagian bawah sini. Untuk carrier Malinding 60 liter dari Forester ini udah ada quick access untuk memudahkan gue mengambil tenda di bagian bawah sini. Jadi gue nggak perlu mengeluarkan barang-barang yang ada di atas dulu untuk mengambil tenda yang posisinya di bagian bawah. Untuk carrier yang tidak mempunyai quick access kayak gini, lu harus mengatur lagi tuh posisi packing barang-barang lu. Karena memang harus disesuaikan dengan jenis carrier yang lu punya di rumah nantinya. Nah ini resletingnya, kalau buat gue pribadi sih, gue lebih suka ukuran resleting yang lebih gede daripada ini. Biar enak gitu untuk menutup dan membuka quick access kayak gini. Gue sering bilang sih di beberapa carrier yang memang punya quick access kayak gini. Nah di sini di bagian paling bawahnya itu ada tali webbing yang memang tali webbingnya ini tidak terlalu panjang. Biasanya para pendaki itu menyimpan matras di sini nih. Di sini kemungkinannya masih bisa nyimpan matras yang diameternya nggak terlalu gede karena memang dikasih tali webbing yang tidak terlalu panjang. Yang pertama kali gua langsung agak gimana ya, agak kurang serak dengan carrier ini sebetulnya di bagian tali webbing yang ada di sini. Tali webbing yang ada di sini tuh sebetulnya tebel banget. Ketika lu pegang pertama kali tali webbing ini, gue yakin lu ngerasa, wah ini carrier badak nih. Carrier kuat. Karena memang tali webbingnya pun bener-bener tebal dan memang nggak mudah untuk keriting gitu. Ada beberapa tali webbing yang memang mudah untuk keriting. Apalagi ketika pemakaian jangka panjang. Ini tali webbingnya dipastikan terasa lebih premium. Tapi akhirnya tidak lancar atau mungkin tidak match ya dengan bakal-bakal yang ada di sini. Jadi ketika contohnya, nih, gue tarik kayak gini aja nih, agak keras. Ketika ditarik kayak gini pun, nih, nah, agak keras kayak gitu. Jadi memang ketika nantinya lu punya carrier ini, agak bersabar aja karena memang si tali webbing yang ada di sini tuh tebal. Alhasil harus agak pakai tenaga aja untuk mengencangkan beberapa bagian yang menggunakan tarikan tali webbing yang ada di sini. Nanti gue contohin lagi di bagian back systemnya karena itu yang lebih kerasa untuk fungsi settingan back system. Di bagian bawah sini ada rain cover nih di bagian bawah sini. Jadi carrier ini udah pakai atau udah dapat rain covernya. Rain covernya ini warna biru. Coba gua pasang nih untuk rain covernya. Oke, ini untuk rain cover yang lu dapetin nantinya ketika lu punya carrier dari Forester ini. Dan di sini ada tali ya untuk pengencangan si rain covernya. Jadi talinya itu ada di bagian atas sini nih. Enaknya sih disimpan di sini aja nih, biar enggak ganjel di punggung lu. Di atas sini satu, di bagian bawah sini satu. Nah, jadi ketika nantinya lu pasang tali yang ada di rain cover ini nggak ngeganggu atau nggak ngeganjal ke punggung lu karena disimpan di bagian sirkulasi udara sini, bagian bawah dan di bagian atas sini. Jadi ketika lu punya carrier ini udah include untuk si rain covernya. Ini kayaknya rain covernya sering gua lihat sih di beberapa carrier dari Forester. Warna khasnya gitu deh, warna apa, navy ini. Sekarang gua akan bahas ke bagian kanan dan kiri sini. Di bagian kanan dulu nih. Di bagian kanan sini ada tali kompresi, ada 2 tali kompresi, lebih tepatnya ada di bagian atas dan di bagian bawah sini. Nih, tali kompresi yang di sini sebetulnya nggak panjang-panjang amat nih. Jadi ketika nantinya lu niat untuk menyimpan matras aluminium foil ataupun matras yang karet, kemungkinannya sih agak maksa nih. Karena di sini bukan pakai bakal yang fleksibel. Maksud gue bakal kayak gini nih. Ini kan bakal yang fleksibel, bisa dilepas dan bisa dipasang kayak gini. Kalau ini bakal yang memang udah fix segini aja, nggak bisa nantinya lu pasang atau lepas. Jadi ketika nantinya lu mau menyimpan matras di sini,
agak maksa aja sih ketika masangnya. Dan enaknya sih kalau gue pribadi, gue udah nggak nyimpan matras di luar sih. Kadang matras yang gue bawa itu ya matras tiup atau sleeping pad. Jadi bagi gue untuk tali kompresi yang pendek di sini nggak masalah karena gue nggak menyimpan matras di bagian kanan ataupun di bagian kiri. Gue lebih memprioritaskan penyimpanan frame tenda yang ada di sini karena yang tadi lu lihat di bagian quick access itu untuk tenda gue disimpan di bagian dalam, untuk bagian inner, footprint, dan bagian outernya. Termasuk pasak juga. Untuk framenya, biar nggak makan tempat di bagian dalam, gue simpen di luar carrier. Biasanya gue simpen di bagian side pocket kayak gini. Jadi, buat pemakaian gue sih, tali kompresi yang ada di sini yang penting ada aja. Nggak panjang pun nggak apa-apa. Karena fungsi yang pengen gue dapetin adalah untuk melindungi frame yang ada di bagian side pocket di sini. Di bagian bawah sini ada side pocket yang memang nantinya lu bisa untuk menyimpan tumbler. Gue contohin di bagian kiri sini. Nah, di sini gue selalu bawa tumbler sih rata-rata. Biasanya untuk menyimpan minuman-minuman manis, entah itu kopi ataupun coklat hangat. Biasanya gue bawa tumbler kayak gini. Ini lebih ke termos kecil sih ya. Jadi untuk penyimpanan air mineral gua atau air putih gua biasanya di bagian dalam untuk persediaan airnya. Dan biasanya gua bawa 2 tumbler gitu. Ada tumbler untuk air panas kayak gini, entah itu untuk coklat panas ataupun untuk kopi. Dan ada satu lagi tumbler yang biasa gua bawa itu untuk air mineral gua. Kalau ini salah satu tumbler yang memang lumayan panjang atau lumayan tinggi. Jadi bisa lihat di sini. Gua buka dulu di sini. Nah, kayak gini. Dan ini masih muat ya. Kadang ada beberapa side pocket ketika gua simpen tumbler yang lumayan tinggi ini, ya nggak ketutup sempurna kayak gini. Ini udah mah kepalanya doang yang kelihatan. Dan di bagian pintunya ini dilindungi oleh tali webbing yang ada di sini. Nih, dan di bagian atas masih sama ada tali webbing karena sama-sama 2 untuk tali webbing yang difungsikan sebagai tali kompresi nantinya. Di bagian kanan sini nggak ada H2O, di bagian kiri juga nggak ada H2O. Dan ini pakai bahan yang, ini full pakai bahan elastis ya. Ini full pakai bahan elastis. Jadi di bagian bawahnya sini pun tidak memakai bahan yang lebih tebal. Nah, tadi gue cari sih untuk keluar masuknya selang water bladder, ternyata posisinya ada di tengah sini. Nah, ada di tengah sini. Nanti gue lihat di bagian dalamnya itu untuk water bladdernya disimpan di sebelah mana dan ada sekat atau enggak. Sekarang gue akan ngebahas di bagian yang penting, salah satu bagian penting dari sebuah carrier, dan ini yang nantinya akan menentukan nyaman atau tidaknya carrier ini untuk lo. Di sini carrier dari Forester Malinding 60 liter ini pakai jenis back system yang non adjustable, artinya nggak bisa disetting lagi atau nggak bisa diatur lagi untuk tinggi shoulder strapnya ataupun lingkar pinggang di bagian hip belt yang ada di carrier ini. Jadi bisa dibilang jenis back system yang ada di sini back system yang fix untuk si carrier ini. Bisa lu lihat di sini untuk back systemnya ini pakai back system yang busa tentunya. Di bagian kiri sini ada busa yang tebal, di bagian kanan sini ada busa yang tebal. Begitupun di bagian bawah untuk nantinya nempel ke tulang ekor lu ini sama tebalnya dengan di bagian atas ini. Dan ada busa yang tebal juga di bagian hip belt ini. Akan gue bahas satu-satu di sini. Jadi di bagian tengah sini tuh nggak ada busa. Ini berfungsi untuk sirkulasi udara nantinya. Jadi kalau memang di bagian belakang itu busa semua, nggak ada sirkulasi udara, biasanya sih agak sedikit gerah ya. Dan untuk keringat mengendap di bagian busanya lebih banyak celah. Kalau carrier ini untuk nantinya keringat loh mengendap itu ya di bagian kanan kiri dan bagian bawah. Di bagian tengah sini biasanya ya tertiup oleh angin yang masuk lewat sirkulasi udara yang ada di sini. Di bagian shoulder strapnya ini bisa lihat ini termasuk tebal sih untuk busa yang ada di sini, dan ini bener-bener empuk banget sih untuk busa yang ada di shoulder strap sini. Nanti akan gue coba rasanya pakai carrier ini, terutama di bagian shoulder strapnya. Di bagian shoulder strap ini ada 2 tali webbing, yang mana tali webbing ini ngebentuk lubang. Ada 2 lubang di kanan dan kiri. Kebiasaan gue ketika pakai carrier itu ke atas gunung itu ya, tangan itu biasanya standby di bagian kanan dan kiri sini. Dan di bagian shoulder strap ini ada holder nih, ada holder untuk nantinya merapikan selang water bladder yang keluar dari sini nih. Tapi di sini bukan pakai bahan elastis ya. Ini bukan pakai bahan elastis tapi pakai kayak woven gitu. Kayak logo dari carrier-nya. Nanti akan gue coba deh untuk
untuk merapikan selang water bladder di sini. Sekalian gua lihat di bagian dalam itu si water bladdernya disimpan di sebelah mana. Nah, di bagian hip beltnya ada pocket. Pocketnya itu ada di kanan dan di kiri sini. Dan di sini masih pakai zippernya kakak atau resleting mereknya kakak. Dan di sini nanti ya ketika lu mau menyimpan beberapa cemilan untuk di track, bisa disimpan di bagian hip belt, ada di kanan dan ada di kiri sini. Sekarang gue akan ngebahas kelebihan dan kekurangan yang ada di carrier Malinding 60 liter ini. Kelebihan yang pertama adalah gue suka pemakaian bahan yang ada di sini, entah itu bahan yang nylon Dalby-nya ataupun bahan 1000D Cordura yang ada di carrier ini. Karena memang ketika gue ngelihat bahan yang nylon Dalby-nya, patternnya agak beda ya dibandingkan yang sering gue lihat di sini. Kerasa juga ketika dipegang itu carrier-carrier yang memang lumayan mahal harganya. Dan ketika gue lihat secara detail di bahan yang berwarna abu-abu ini pun, gue suka nih pattern yang ada di sini dan ketebalannya pun ideal. Karena ada beberapa carrier yang agak over, tebel banget gitu. Alhasil berat kosong di carriernya itu agak berat. Kalau ini masih ideal untuk beratnya. Dan memang dikarenakan salah satunya bahan yang dikombinasikan di bahan abu-abu ini ya masih oke lah, nggak terlalu tebal. Kelebihan yang berikutnya, gue suka detail-detail kecil yang ada di carrier ini, atau lebih tepatnya pemakaian atau pemilihan bahan yang ada di carrier ini. Di bagian resleting, ini udah pakai mereknya kakak. Terus di bagian bakalnya di sini udah pakai bakal yang premium juga. Kayaknya ini pakai bakal asetal gitu. Jadi ketika dipasang dan dibuka kayak gini, dan ketika gue tarik kayak gini, ini nggak mudah lepas. Lu mungkin ingat di beberapa carrier yang pernah gue review, ada bakal yang ketika gue tarik, ketika gue kencangkan, itu lepas sendiri. Ini udah bagus banget. Dan itu memang konsisten selalu dilakukan oleh Forester sampai sekarang. Terus yang ketiga, tali webbingnya di sini memang tebal banget. Dan memang ketika nantinya lu pegang, ini bener-bener solid dan kuat. Dan lu mungkin pede juga kayak gua. Ini untuk jangka panjang ini akan kuat, tidak mudah untuk robek di bagian atau putus bahkan di bagian tali webbingnya karena memang benar-benar tebal. Kelebihan berikutnya ada quick access di bagian bawah carrier ini. Mungkin itu hal yang udah biasa di tas gunung, tapi perlu lu akui juga nggak semua carrier punya quick access di bagian bawah sini untuk memudahkan lu mengambil tenda fly seat di bagian paling bawah ketika lu nyampe tempat camp atau di area camp. Jadi ketika lu nantinya punya carrier yang tidak mempunyai quick access di bagian bawah itu, ya untuk pengambilan tenda di bagian bawah harus mengeluarkan barang-barang yang di atas dulu. Kalau carrier ini, ketika lu nyampe tempat camp, tinggal buka aja resleting yang ada di bawah, ya tinggal diambil aja dengan cepat. Kelebihan yang terakhir adalah untuk di badan gua, atau lebih tepatnya untuk ukuran torso punggung gua, cocok di ukuran torso carrier yang ada di sini. Dan saran gua sih enaknya lu langsung nyobain aja ke toko terdekat yang memang ada di daerah lu untuk langsung nyobain ukuran torso carrier yang ada di sini. Karena nggak semua orang itu sama kayak gua untuk ukuran torso punggungnya. Jadi saran gua tetap untuk mencoba langsung carrier ini. Atau kalau memang nggak ada toko outdoor di sekitar rumah lu agak sedikit rajin aja ukur ukuran torso punggung lu dan minta ke admin dari Foresternya untuk ngasih ukuran torso yang ada di back system carrier ini. Lalu lu cocokkan lah. Pas nggak di ukuran torso carrier ini ketika dicocokkan dengan ukuran torso punggung yang lu punya nantinya. Entah itu dari tinggi shoulder strapnya ataupun lingkar pinggang di bagian hip beltnya. Kalau di badan gua sih ini termasuknya cocok. Sekarang gua akan ngebahas kekurangan yang ada di carrier ini. Kekurangan yang pertama yang agak sedikit ngeganggu adalah yang tadi gua bilang di bagian tali webbingnya ini terasa solid, terasa kuat. Untuk jangka panjang nggak mudah untuk putus ataupun robek. Tapi ketika gua tarik di bagian depan, di bagian kiri kanan, di tarikan-tarikan webbingnya itu agak sedikit pakai tenaga ya. Nggak lancar gitu. Dan ketika gua lihat-lihat lagi, mungkin ini diakibatkan oleh tali webbing yang memang tebel di sini dan kurang cocok aja gitu dengan bakal yang ada di sini. Bakalnya sih sering gua lihat di beberapa carrier yang pernah gua review ya. Tapi tali webbing yang ada di sini atau lebih tepatnya di keseluruhan carrier ini kayaknya ketebelan dah. Jadi nggak lancar gitu untuk menarik di beberapa bagian penting di carrier ini. Kekurangan yang berikutnya atau lebih tepatnya sih pengen nanya aja ke Forester, kapan nih Forester mau mengeluarkan carrier premiumnya di saat
brand-brand besar lain udah ngeluarin carrier premium. Dari Array udah, dari Consina kemarin baru ngeluarin juga, bahkan dari Green Forest, brand yang baru masuk itu, dia udah mengeluarkan yang carrier pro-nya atau premiumnya lah. Ya lebih baik lah. Dan improvementnya kelihatan gitu dibandingkan carrier-carrier yang sebelumnya. Kalau yang gue lihat di Forester sih, terutama di bagian back systemnya dari dulu sih ya modelnya ya gini-gini terus gitu. Semoga nextnya, apalagi di tahun 2024 ini, Forester semoganya nih akan mengeluarkan carrier dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan carrier-carrier yang sebelumnya. Terutama dari kenyamanan back systemnya, dari jenis back systemnya, semoga nanti dibuat lagi tuh untuk Forester mengeluarkan carrier yang premium atau yang pro-nya. Ya buat gua salah satu yang suka dengan brand Forester hanya bisa berharap lah. Semoga nanti Forester mewujudkan, dan mungkin itu bukan keinginan gua aja ya. Untuk fansnya Forester mungkin nunggu-nunggu juga tuh. Dari dulu kapan Forester mengeluarkan carrier dengan spesifikasi yang tingginya. Kalau untuk tenda kan kemarin agak dinaikin tuh, untuk dulunya frame fiberglass, sekarang diganti frame aluminium alloy. Ya semoga nanti carriernya pun akan kejadian, mengeluarkan carrier dengan kualitas yang lebih bagus atau kualitas premium. Oke, kalau emang lu pengen carrier Malinding 60 liter dari Forester ini, tinggal lu sikat aja, udah gue cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini. Tinggal lu sikat aja. Nanti keburu kehabisan. Takutnya keburu kehabisan. Oke, itu aja. Kalau emang lu suka dengan video ini, silahkan di like sama di share. Kalau emang lu suka dengan channel ini, silahkan di subscribe aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.